Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi di mata kuliah Digital Marketing dan hari ini masih kita ada di penilaian mid test atau ujian tengah semester untuk mata kuliah Digital Marketing. Dan hari ini adalah kita berada pada sesi kedua, di mana ada sisa 3 kelompok lagi yang harus mempresentasikan proyeknya, yakni kelompok 2 yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok 8, kemudian ada kelompok 5 dengan kelompok 2 sebagai penanggap, dan yang terakhir adalah kelompok 7 yang akan mempresentasikan proyeknya dan ditanggapi oleh kelompok 3. Baik, untuk yang pertama mungkin kelompok 5 boleh share screen untuk materi yang akan dipresentasikan. Kepada kelompok 5, yakni Alvin dan kawan-kawan, silakan mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Terry dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami tentang implementasi ECRM pada bisnis konvensional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indiarto Sandi Kurniawan dan teman-teman anggota kelompok kami ada Alvin Zahra Firdausi, Alia Cahyani Putri, Fikri Irawan, dan Septa Andreawan. Untuk pembagian presentasinya, bagian marketing dan sales akan dijelaskan oleh Alvin. Untuk materi inovasi bisa dijelaskan oleh saya sendiri, dan kolaborasi dijelaskan oleh Andre, serta service support dan customer experience akan dijelaskan oleh Alia. Bisnis yang kami ambil yaitu dari UKM e-burger. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Alvin. Baik, terima kasih Sandi atas kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, Ibu. Baik, bisnis yang kami ambil sebagai bahan penerapan relationship marketing using digital platform adalah bisnis dengan skop yang masih relatif kecil, yakni e-burger. Pada pengerjaan tugas ini, kami mengacu pada soal dan menyimpulkan beberapa kata kunci, di antaranya pendekatan potensial using digital platform, yang kedua ada strategi promosi dan pemasaran, dan yang ketiga ada strategi peningkatan engagement. Pada poster dan presentasi kami hari ini, kami akan membahas Customer Lifecycle Management menggunakan strategi ECRM. Dalam Customer Lifecycle Management atau siklus perjalanan customer dari aware hingga loyal yang bisa teman-teman dan Ibu Terry lihat pada poster kami, tentunya memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi suatu bisnis. Berikut alur siklus minat customer hingga proses beli beserta strategi digital marketingnya. Yang pertama ada aware, yang kedua ada consider, yang ketiga ada decision, yang keempat ada purchase, yang kelima ada engage, yang keenam ada loyal, dan yang ketujuh ada advocate. Poin 1 hingga 4 merupakan kegiatan market and sell, yaitu proses aware atau mengenali hingga membeli. Poin kelima hingga 7 merupakan kegiatan support and serve yang mana melibatkan customer dalam proses pengembangan bisnis. Pada poin 1 hingga 4 menggunakan scope ECRM marketing dan sales. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat strategi marketing dan memulai penjualan. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu target pasar, kedua ada value customer, dan yang ketiga ada life cycle customer, dan yang keempat ada tempat berjualan. Yang pertama ada target pasar, yaitu menganalisis insight dari sosmed e-burger sendiri, diantaranya bisa menganalisis dari umur, jenis kelamin, domisili, serta pada jam dan hari apa saja postingan dan story interaksi e-burger dengan customer itu meningkat setiap harinya. Yang kedua ada value customer. Ada dua jenis value, yakni berdasar kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu tentu saja untuk memenuhi rasa lapar, dan keinginan itu berdasarkan keinginan
ingin makan apa saja sih, seperti makanan cepat saji, enak, ekonomis, dan memiliki unsur estetika yang mana sering digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Yang ketiga ada life cycle customer, yang mana e-burger ini dikonsumsi dalam jangka pendek, dan tentunya customer membeli karena ingin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang keempat ada tempat berjualan. Nah, di sini e-burger sudah menerapkan booth yang disediakan atau ditempatkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi atau dilewati anak muda seperti dekat kampus maupun alun-alun. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mulai menentukan jenis pelanggan, meminimalisir pengeluaran, dan menggunakan media sosial yang tepat. Jenis pelanggan sendiri ada dua, yaitu pelanggan internal, eksternal, dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal yaitu orang yang bekerja di suatu bisnis tersebut, yaitu mereka tentu saja yang pertama membeli, kemudian mempromosikan karena suatu kewajiban. Dan yang kedua ada pelanggan eksternal, yaitu pelanggan di luar perusahaan, yang tentu saja mempertimbangkan berbagai aspek untuk purchase, loyal, hingga advocate secara volunteer seperti itu. Yang kedua ada meminimalisir pengeluaran untuk pemasaran. Inovasi kami yaitu e-burger bisa endorse melalui akun kuliner daerah dan food influencer daerah. Kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan cakupan customer dan pembelian dalam daerah. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan media sosial yang tepat. Langkah pertama yang diambil adalah dengan cara menentukan tujuannya. Apakah e-burger ini menggunakan media sosial untuk berjualan, branding, atau hanya sebagai media iklan. Yang kedua yaitu menentukan target pasar, yaitu kalangan muda tentu saja, sehingga menggunakan media sosial yang sering dipakai anak muda seperti Instagram, WA, dan Facebook pada kalangan umur 35 hingga 40 tahun ke atas. Kemudian dalam memilih medsos ini tentu saja memilih yang berdasarkan popularitas dan keefektifan untuk bisnis e-burger sendiri. Setelah memetakan setiap strategi, kemudian kemungkinan customer untuk aware, consider, hingga take a decision under purchase akan meningkat. Pada saat customer sudah masuk tahap consider, sebagai owner atau pekerja di suatu bisnis, kita harus terus meyakinkan dengan testimoni, pelayanan, dan produk perusahaan hingga customer mengambil keputusan untuk membeli produk kita. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Ya, terima kasih Alvin. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan manajemen dengan konsumen, suatu brand harus melibatkan setiap keputusan, baik dalam artian mengetahui keinginan customer, masukan, keluhan, maupun dapat inovasi yang bisa diwujudkan dengan berkolaborasi. Untuk inovasi sendiri, e-burger bisa memaksimalkan media sosial untuk mengetahui keinginan customer. Pada Instagram sendiri bisa melalui Q&A dan polling. Pada Facebook bisa pada komentar pada postingan dan reply Facebook Story. Pada web bisnis sendiri bisa melalui Google Form yang dibagikan ke kontak database customer. Selain inovasi tersebut, kami juga memiliki inovasi untuk produk e-burger sendiri, yaitu bisa menyediakan berbagai macam saus, seperti saus mayonaise, sambal geprek, dan gochujang. Lalu bisa menambahkan menu makanan seperti nugget jamur, nugget tahu, dan nugget seafood yang setiap harinya harus fresh. Kemudian bisa menambahkan paket menu makanan dan minuman dengan memberikan harga yang bagus oleh konsumen dan membuat konsumen berpikir kembali apabila membeli item tersebut secara terpisah tanpa paket. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Andre. Ya, terima kasih Sandi atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu kolaborasi. Kolaborasi bisa diartikan untuk memperluas jangkauan market, yaitu berkolaborasi dengan brand atau influencer lain untuk
membuat produk atau menu baru yang masih sama dengan brand asli. Misalnya, menghadirkan varian menu burger dengan rasa atau warna lain. Atau bisa juga berkolaborasi dengan brand yang sama sekali tidak berhubungan dengan main product. Misalnya berkolaborasi dengan penjual wadah ramah lingkungan, seperti produk paper bag dan lain-lain. Nah, strategi ini bisa kita kenal dengan nama cross-selling dan upselling. Perlu diketahui, ada perbedaan antara kolaborasi dan endorse. Nah, kalau kolaborasi itu kontraknya untuk jangka panjang, sedangkan untuk endorse kontraknya untuk jangka pendek, yaitu hanya untuk 1 kali setiap pembayaran. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Alia. Baik, kita akan masuk ke skop ECRM yang berikutnya, yaitu Service and Support. Jadi berdasarkan hasil analisis kami terhadap pelayanan UMKM e-burger, maka kami mengusulkan adanya sistem pelayanan berbasis media sosial tambahan seperti Facebook. Jadi dengan adanya media sosial tambahan ini, kami harapkan agar e-burger sendiri dapat memberikan kontribusi yang maksimal melalui fungsi-fungsi yang ada. Karena sebelumnya e-burger sudah menggunakan Instagram, WA Business, GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Nah, kalau misalkan Instagram sendiri untuk memperkenalkan produk ke kalangan remaja, maka Facebook ini diharapkan dapat memperkenalkan produk ke kalangan yang orang tua lanjut usia seperti 40 tahun ke atas. Nah, lanjut ke customer experience. Jadi customer experience ini bisa dikatakan sebagai persepsi yang terbentuk dari keseluruhan interaksi yang dialami oleh antara pelanggan dan produk perusahaan itu sendiri. Jadi persepsi pelanggan itu memang sulit untuk diatur karena memang setiap ekspektasi pelanggan memang berbeda-beda kan. Nah, jadi cara kita untuk mengatur si persepsinya itu adalah bisa menggunakan dengan teori-teori yang ada, yaitu seperti brand promise. Nah, brand promise ini seperti menggunakan tagline, jadi agar mudah diingat dan juga unik dari yang lain. Seperti enak rasanya, enteng pesannya. Nah, terus ada juga bisa menggunakan customer experience pyramid. Jadi customer experience pyramid itu tersusun dari tiga tingkatan. Yang paling atas itu yaitu fun, yang kedua itu easy, yang paling terakhir itu useful. Untuk useful sendiri, jadi si pelanggan ini bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh e-burger itu sendiri, seperti burger yang disajikan memang harus enak karena tagline-nya itu enak rasanya, dan selain enak juga harus segar dan bermutu baik, jadi agar si pelanggan bisa puas. Lalu ke tingkatan yang menengah yaitu easy, jadi si pelanggan ini tidak memerlukan usaha yang besar gitu untuk mendapatkan pelayanan yang ada. Jadi selain mudah dipesan, yang artinya pelanggan bisa memesan lewat platform manapun yang telah disediakan seperti Instagram, ya, bisnis, terus tambahan dari kita juga Facebook, ada GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Tapi juga si pelanggan bisa mudah untuk pengantarannya. Jadi si pelanggan hanya duduk manis menunggu di rumah dan produk diantar sampai depan pagar gitu. Lalu tingkatan yang paling atas yaitu fun. Jadi si pelanggan ini sudah terikat secara emosional dengan e-burger ini. Nah, caranya yaitu solusi dari kami yaitu memberikan voucher gratis ongkir atau bisa juga diskon untuk setiap 5 kali pembelian. Nah, jadi pelanggan yang sudah 5 kali pembelian ini akan mendapatkan voucher tersebut, dan jika sudah mendapatkan voucher tersebut, bisa nanti mendapatkan hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi ke depannya. Lalu ada juga dengan melakukan interaksi yang efektif dengan pelanggan, seperti kita membuat story atau postingan yang interaktif di Instagram atau di Facebook atau WhatsApp yang telah dikatakan tadi oleh Alvin di bagian marketing and sales. Ya, jadi setelah berbagai strategi yang kami gunakan untuk meningkatkan engagement, ini telah diterapkan, kemungkinan customer untuk loyal dan mencapai advokat secara sukarela, ini diharapkan bisa meningkatkan seiring berjalannya waktu bisa meningkatkan penjualan yang bagus untuk e-burger itu sendiri. Sekian, terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami.
kami buka termin pertanyaan untuk teman-teman. Oke, silahkan dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 boleh silakan menanggapi presentasi dari kelompok 5. Silakan boleh diketik di kolom chat atau mau raise hand juga boleh, silakan. Kelompok 2, Aldo dan kawan-kawan silakan memberikan tanggapan atau kelompok lainnya juga boleh. Silakan. Oke, sudah muncul di kolom chat ini boleh ditanggapi oleh kelompok 5, silakan. Di sini ada Carlina Hardiani dari kelompok 8, izin bertanya apa hambatan UMKM e-burger jika pengelolaan strategi bisnisnya mengikuti saran dari kawan yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan dari kelompok 5. Oke, Izin menjawab, Ibu. Silakan Alvin. Saudari Carlina, izinkan saya menjawab pertanyaan saudara dari kelompok 8. Apakah hambatan UMKM e-burger jika pengelolaan strategi bisnisnya mengikuti saran dari kami? Sesuai yang kami paparkan tadi, tentu saja untuk suatu UMKM itu untuk menerapkan berbagai macam strategi seperti yang kami ide-ide gitu. Tentu saja untuk awal itu sulit ya, karena ini bersifat konsep dan tentunya masih awam bagi pengelola UMKM kecil. Nah, gimana sih cara kita agar mereka tidak bingung gitu? Kebetulan e-burger ini tempatnya dekat dengan salah satu kelompok kami yaitu Alia. Jadi nanti semisal saran-saran kita bisa diterima oleh e-burger, tentu saja kami akan membantu secara konsep dan mungkin jika owner yang mana juga temannya Alia, jika dalam penerapannya mengalami kendala, tentu saja kami bisa membantu begitu. Karena tentu saja kenyataan di lapangan dengan konsep itu ada perbedaan begitu. Tentu saja tentu saja ada perbedaan dan solusi kami tentu saja membantu dengan kemampuan kami begitu. Apakah sudah puas dengan jawaban dari saya atau mungkin teman-teman lain mau menambahkan? Oke, boleh silakan. Terima kasih Alvin atas jawaban yang diberikan, sudah cukup jelas gitu ya, bahwa ini adalah ide atau gagasan yang ingin ditawarkan kepada e-burger gitu ya, sekiranya dalam penerapannya kemungkinan juga butuh waktu gitu ya untuk bisa diterapkan, mungkin terkait dengan proses readiness dari e-burger juga dalam menerapkan digital marketing, kemudian kesesuaian antara cost-nya, upaya yang dilakukan yang tentunya setiap pemilik bisnis punya pertimbangan tersendiri gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban dari Alvin, silakan. Sudah cukup sepertinya, Bu. Sudah cukup ya. Oke, untuk Anggi sudah cukup jawaban yang diberikan oleh Alvin? Sorry, untuk Carlina. Bentar. Untuk Carlina sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah sudah cukup, Ibu. Oke, berikutnya ada Anggi yang bertanya, silakan ditanggapi oleh kelompok 5. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Widya Eksawati. Saat ini produk fast food, terutama burger, sudah banyak dijumpai banyak brand besar yang menawarkan food delivery. Bagaimana cara bersaing e-burger dengan brand lain, terutama brand besar yang jauh lebih dikenal kalangan umum? Ya mungkin menurut saya sih lebih banyak berinovasi, lebih banyak inovasi untuk menunya, terus lebih ditingkatkan lagi
marketing terutama di Instagram atau sosial media lainnya, seperti menawarkan promo pada hari-hari besar, serta serta memberikan Q&A dan Q&A serta merepost story gitu. Mungkin dari teman-teman lain bisa membantu. Barangkali jawaban saya belibet. Oke, mungkin di sini yang belum terjawab nih, Sandi, ada yang nanya nih. Jadi kalau misalkan mungkin nggak sih untuk e-burger itu menawarkan layanan food delivery gitu ya? Mungkin nggak sih gitu kan? Mungkin teman-teman nggak tahu ya kapasitasnya e-burger ini kayak gimana. Mungkin Alia yang sudah mengenal ownernya gitu ya dan sudah dekat dengan e-burger mungkin bisa jelas kira-kira berpotensi nggak sih untuk menawarkan layanan food delivery gitu supaya bisa bersaing? Boleh Alia? Ya Bu, jadi kalau misalkan e-burger itu sendiri memang dekat dengan rumah saya dan juga saya juga dekat dengan ownernya. Jadi saya sudah merasakan sendiri untuk sistem layanan dari e-burger itu sendiri. Menurut saya bisa-bisa saja karena memang untuk Grab kan mereka sudah menggunakan GrabFood, GoFood, dan juga Shopee Food. Jadi memang dan juga di Instagram dan WA Bisnis. Menurut saya sudah berpotensi untuk menggunakan sosial media tersebut gitu. Tapi mungkin kalau untuk di GrabFood, GoFood, dan Shopee Food-nya sendiri memang masih kurang karena jangkauannya juga masih di daerah sekitar situ, belum jauh-jauh kemana-mana gitu. Jadi mungkin kalau untuk GrabFood, GoFood, dan Shopee Food-nya masih perlu ditingkatkan lagi untuk marketingnya. Oke, itu tadi penjelasan dari Alia. Gimana untuk Anggi sudah bisa untuk Widya sudah bisa memenuhi jawaban dari Alia dan Sandi terkait dengan food delivery. Gitu ya, sebenarnya mungkin untuk food delivery ini kalau saya bisa jabarkan tidak semua bisnis harus punya food delivery ya, karena itu tergantung cakupan bisnisnya seperti apa gitu ya. Ada kalanya kalau harganya tidak sesuai juga gitu ya, maka nanti kalau misalkan food delivery-nya jaraknya lebih jauh, nanti mahalan food delivery-nya gitu ya, jasa untuk delivery-nya lebih mahal daripada harga produknya tersendiri gitu. Misalkan kalau untuk merek-merek terkenal itu atau brand yang sudah teman-teman sering jumpai, mungkin karena harga brandnya sudah tinggi gitu ya, selain dari harga produknya, jadi masih memungkinkan untuk food delivery gitu ya. Tapi untuk UMKM yang baru berjalan gitu, yang biasanya bermain pada harga bawah gitu, ketika diberikan food delivery untuk cakupan jarak yang misalkan lumayan jauh, maka nanti bisa jadi mahalan ongkirnya daripada harga produknya itu sendiri gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan karena biasanya untuk yang brand-brand yang awal gitu cakupan penjualannya masih di sekitar rumah gitu ya, atau mungkin orang yang memang sengaja datang ke situ gitu, supaya tidak ada biaya delivery lagi, tidak ada biaya gaji gitu ya untuk yang mengirimkan, atau mungkin juga bisa bekerja sama dengan misalkan GoFood mungkin ya, dengan GrabFood gitu ya. Tapi ya itu tadi brand awareness dari mereknya ini mesti terbentuk dulu. Kalau tidak, walaupun udah ikut layanan GrabFood dan GoFood, ketika brand awareness-nya belum terbentuk, maka orang tidak kenal mau beli burger. E-burger tuh orang belum tahu gitu ya. E-burger ini yang mana, yang rasanya seperti apa. Maka yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah seperti yang tadi sudah jelaskan adalah awareness-nya gitu ya. Oke, beranjak ke pertanyaan berikutnya, ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Ada pertanyaan Anggi ini belum terjawab, tadi dilompat ke Widya. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu Latifah juga belum terjawab. Silakan dari kelompok 5 untuk
bisa merespon pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab pertanyaan Anggi, Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya pertanyaannya, bagaimana UMKM bisnis burger ini melihat etika bisnis dan bagaimana faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan bisnis burger ini di masa pandemik. Yang pertama, yang saya tangkap dari pertanyaan Anggi mengenai etika bisnis, kami telah menjelaskan sebelumnya pada support, service dan support, dan juga customer experience. Kedua hal tersebut sangat penting ya dalam proses penjualan UMKM. Yang pertama pada manajemen keluhan customer. Inovasi kami sebelumnya mengenai keluhan manajemen customer ini, inovasi kami yaitu memberikan G-form atau semacam angket melalui WA Bisnis kepada para customer yang sudah pernah membeli e-burger ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa saja kekurangan dan tentunya mereka yang mengirim keluhan tentu saja juga memberi saran kepada kami untuk terus meningkatkan kualitas produk e-burger sendiri. Kemudian bagaimana pengaruh penjualan e-burger ini di masa pandemik, terutama pada faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu kami mengatasinya yaitu dari inovasi produk, kemudian kolaborasi. Tentu saja siapapun customer yang sudah percaya atas rasa atau mungkin kepuasan yang mereka dapat dari e-burger ini, mereka akan sukarela untuk advocate. Seperti yang telah kami paparkan tadi, advocate ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik pelanggan baru seperti itu. Jadi saya rasa karena target pasar e-burger ini untuk kalangan dengan ekonomi sederhana, tidak kaya, juga tidak miskin karena harganya tuh relatif murah seperti itu. Jadi saya rasa memang sesuai target pasarnya saja seperti itu. Apakah Saudara Anggi sudah puas dengan jawaban kami? Atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Nah, bagaimana Saudara Anggi? Saya rasa jawaban dari Alvin sudah cukup. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ayu Latifah dari kelompok 8. Sebelumnya pertanyaannya yaitu, menurut hasil analisis kalian, bagaimana perbedaan survei kepuasan pelanggan antara burger UMKM dengan Burger King? Apakah survei kepuasan lebih memilih burger ini atau lebih memilih Burger King? Jika lebih memilih Burger King, bagaimana pendapat atau saran dari kalian agar pelanggan merasa lebih puas terhadap burger UMKM? Jadi menurut saya antara burger UMKM dan Burger King ini memang berbeda target pasar ya. Jadi kalau misalkan kalau untuk burger UMKM-nya sendiri mungkin kalau untuk masyarakat atau customer menengah ke bawah mungkin akan lebih puas yang burger UMKM karena harganya memang lebih murah dan mungkin rasanya ya tidak jauh berbeda gitu dari Burger King. Tapi kalau mungkin untuk kalangan masyarakat customer menengah ke atas, ya mungkin akan lebih puas untuk memilih Burger King karena tingkat SIM-nya sudah lebih tinggi ya untuk tingkat brand-nya begitu. Nah, kalau misal untuk saran kami agar pelanggan merasa lebih puas terhadap burger UMKM yaitu dari harganya untuk menyesuaikan dari target pasar dan juga untuk pelayanannya memang lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman lain. Saudara Ayu Latifah mungkin ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama.
Saya juga akan menjawab pertanyaan dari saudara Igede Aldo Adama. Apakah ada inovasi dari produk e-burger agar bisa menarik pelanggan baru dan bisa mempertahankan pelanggan lama? Sebelumnya kami tadi sudah menjelaskan berbagai inovasi yang telah kami paparkan. Baik, saya akan mengulangi inovasi tersebut. Apa saja sih inovasi bagi pelanggan baru? Nah, tentunya untuk pelanggan baru kita harus menyampaikan brand awareness kepada pelanggan-pelanggan tersebut, yaitu kita mengetahui kita bisa engage dari Instagram-nya e-burger sendiri, kemudian mempromosikan menu-menu kita dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelanggan lama, setelah ada pelanggan baru tentunya ada pelanggan lama, yang mana gimana sih kita nge-treat mereka untuk dia tetap beli burger pada produk kami. Tentunya dengan inovasi promo, kemudian mungkin buy one get one dan lain sebagainya yang telah kami paparkan sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, boleh silakan siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Alvin. Oke. Mungkin sudah cukup tadi Alvin menjawab pertanyaan dari Anggi atau sudah ke pertanyaan yang lain? Tadi sudah ada Anggi, Ayu Latifah, sama Igede, Bu. Oke. Oke, untuk pertanyaan ini yang dari Vilo sudah. Oh, ini banyak juga ya pertanyaannya ya. Masih ada Nopijal, ada berapa pertanyaan lagi nih kira-kira nih? Yang belum terjawab. 4, Ibu. 4 ya, mungkin dipilih satu lagi, yang lainnya nanti bisa disusul di grup ya, di WA grup boleh disusulkan jawabannya. Mungkin satu lagi, Alvin boleh dipilih yang mana yang akan dijawab oleh Alvin dan teman-teman, Alia, Sandi gitu ya. Ini berempat saja, karena tadi yang muncul hanya Alvin, Indarto, Sandi, dan Alia. Bertiga. Yang lainnya siapa lagi? Ada Andre, Bu. Andre. Yang satu itu ada Fikri Irawan. Nggak tahu ya, Bu, dari awal tuh menghilang, jadi hingga saat ini nggak ada. Andre, adakah dirimu, Andre? Dicari Alvin. Oh, ini Indriarto, ada tadi udah beberapa jawab. Yang satunya lagi siapa? Fikri Irawan, Bu. Oh, Fikri. Jadi Indiarto ada, Alia ada, Alvin ada. Terus satu lagi atau dua lagi? Andre, Bu. Septa Andriawan, Ibu. Septa Andriawan mana? Hadir hari ini? Iya, Bu, hadir. Oke, Septa, silakan. Kamu mau jawab pertanyaan yang mana ini, Septa? Gitu ya? Dina Karunia udah dijawab belum? Belum. Dina Karunia belum dijawab. Baik. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Karunia. Bagaimana e-burger dapat menjangkau banyak customer dalam digital marketing? Mungkin e-burger bisa melakukan promosi lewat Instagram, seperti melakukan polling, Q&A, dan mungkin juga Facebook bisa memanfaatkan Facebook Ads. Kemudian, menurut kalian apakah mereka mungkin untuk melakukan inovasi seperti membuat burger instan agar dapat dikirim di luar daerah? Mungkin kalau melakukan inovasi itu mungkin agak sulit untuk saat ini mengingat e-burger belum sebesar seperti Burger King. Mungkin kalau agar dapat dikirim di luar daerah bisa membuat outlet yang ada di luar provinsi atau luar kota. Terima kasih. Oke, betul ya penjelasan dari Septa untuk perihal makanan ini memang sangat krusial kalau misalkan pertimbangannya sangat rigid sekali kalau untuk makanan basah seperti ini kemudian harus dikirim ke luar daerah kecuali itu makanan-makanan kering gitu ya masih memungkinkan untuk dikirim karena kemungkinan kita nggak tahu kendala di perjalanan
pada proses pengiriman seperti apa yang malah akan merusak dari kualitas produk itu sendiri gitu ya. Kemudian keamanan pangannya juga bisa tidak terjaga gitu ya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman dari kelompok 5 karena banyak pertanyaannya. Nah, wajib dari kelompok 5 mungkin bisa di-screenshot pertanyaan mana yang belum terjawab. Silakan nanti disusulkan di WA Group Digital Marketing Spada untuk tetap direspon gitu ya pertanyaan dari teman-teman supaya tuntas pembahasannya mengenai e-burger dan tentang manajemen CRM gitu ya. Oke, boleh silakan dari kelompok 5 untuk menutup sesi diskusinya. Kemudian kita beranjak ke kelompok berikutnya. Silakan untuk mempersiapkan materinya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya adalah kelompok 2 atau kelompok 7 yang mau presentasi. Kelompok 2 atau kelompok 7? Ayo kelompok 2. Nah, itu Aldo udah panggil-panggil. Kelompok 2 gitu ya. Ayo Mas Filo. Oke, silakan kelompok 2 disiapin materinya untuk di-share screen. Oke, sudah terlihat. Silakan Aldo, boleh dipresentasikan. Mas Filo sebagai moderator katanya, Bu. Silakan, siapa moderatornya yang membuka acaranya? Siapa, Dok, moderatornya? Mas Filo, Bu. Kok nggak Oke, kedengeran ya? Mas Filo nggak kedengeran, Mas Filo. Bentar, Bu. Filo tadi ada loh padahal. Mungkin saya saja, Bu. Oh, boleh, silakan. Silakan, di backup aja. Mungkin jaringannya nggak stabil. Silakan. Baik. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi digital SWOT. Untuk pembahasan kita terkait dengan pengrajin kulit yang ada di Yogyakarta. Untuk anggota kami, saya Digdia Pangestu, ada Igede Aldo Adama, ada Filo Anang Widya. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, pengrajin kulit yang berasal dari Yogyakarta dengan produk yang dihasilkan berupa tas jinjing kulit batik, tas jinjing kulit full, tas jinjing Boleh dibesarkan dikit mungkin ini PDF-nya. Di zoom sedikit.
Nah, tuh benar, udah keren. Jadi bisa kebaca tuh. Bagus. Dikdia, udah masuk lagi. Tadi kayak kelempar Zoom ya. Katanya sinyalnya, Bu. Iya, jaringannya tadi kelempar. Tadi barusan saya admit lagi. Vilo juga nih, barusan saya admit. Aldo deh, boleh di support teman-temannya, di backup. Boleh, Dok. Oke, terima kasih ya. Ini mohon izin untuk mempresentasikan hasil kelompok 2, yaitu pengrajin kulit Bapak Sukardi, Manding, Yogyakarta. Oke, untuk materinya yaitu untuk pemasaran melalui offline, konsumen datang langsung ke pengrajin. Terus strength-nya, kelebihannya untuk pengrajin dapat pesanan dalam jumlah besar. Kelebihan untuk konsumen adalah bisa menentukan bahan yang akan digunakan untuk produknya. Harga lebih murah dari harga produk yang udah jadi. Untuk weakness-nya, kelemahan untuk pengrajin, ada bagian produk yang harus diulang karena ketidaksesuaian hasil. Kelemahan untuk konsumen, produk yang dihasilkan belum ada label. Opportunities, peluang untuk pengrajin, peluang pesanan tinggi karena tidak semua orang memiliki keahlian dalam membuat produk dari bahan kulit. Untuk konsumen, hasil produk bisa dijual kembali dengan harga yang lebih dari harga pembuatan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk tips-nya, ancamannya untuk pengrajin adanya sabotase saat adanya interaksi antara pengrajin dan konsumen. Ancaman untuk konsumen adanya plagiat pada desain produk yang akan dibuat. Produk yang dihasilkan berupa dompet kecil, dompet kartu, pembatas buku, sampul buku, tas ransel, tas sling bag, tas handbag, tas tote bag, drawstring bag, waist bag, dan tas jinjing. Terus konsumen berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, dan kota-kota lain. Penyelenggara Asian Games, pengusaha tas kulit, kelompok organisasi, dan kedinasan. Untuk kompetitor pengrajin kulit adalah pengrajin kulit yang khusus membuat produk tas dan dompet yang ada di Jogja. Selama pandemik mengalami penurunan pemesanan sebanyak 40% dan penurunan harga untuk pembuatan produk. Tas yang dihasilkan biasanya produk full kulit, kulit kombinasi batik cap, kulit kombinasi batik tulis, kulit kombinasi batik ekoprint, kulit kombinasi tenun, dan kulit kombinasi bordel logo atau nama. Oke, untuk penyaji selanjutnya dari kelompok 2 mungkin yang lainnya. Halo semuanya, apakah suara dari saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah terdengar? Silakan. Jadi saya izin melanjutkan apa yang disampaikan sama Mas Aldo. Yang tadi itu sebenarnya gambaran umum saja dari usaha pengrajin kulit Pak Sukardi. Nah, kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal terkait objektif atau tujuan yang dapat dicapai oleh Pak Sukardi sebagai pengrajin kulit. Yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi, mengingat konsumen yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, kemudian selama pandemi terjadi penurunan sebanyak 40% dari penjualan, dan kemudian hal tersebut harusnya dapat ditanggulangi dengan cara misalnya Pak Sukardi ini bisa memasarkan produknya dengan hal lain, kayak misalkan dengan media online seperti e-commerce. Karena kan selama ini produk kerajinan kulit ini hanya dipasarkan melalui toko offline saja. Jadi masih terbuka kesempatan untuk mengembangkan pasar melalui media e-commerce. Terlebih lagi kerajinan berbahan kulit ini memiliki cukup diminati begitu, sehingga ada peluang di situ. Dan sebenarnya banyak platform juga yang dapat digunakan untuk memasarkan produk kulit ini secara online. Bahkan
juga bisa dapat menjangkau ke pasar internasional gitu. Misalkan mendaftarkan usaha ini di situs e-commerce seperti Amazon, begitupun bisa sangat terbuka. Dan hal ini dirasa cukup relevan juga diterapkan untuk selain bisa mengatasi masalah penurunan karena pandemi, dengan jika ditangani serius, hal ini pun bisa dijadikan sebagai rencana pengembangan jangka panjang. Kemudian strategi lain yang bisa dilakukan yaitu melihat dari konsumen produk Pak Soekardi yang rata-rata pemesanan dilakukan untuk partai besar. Nah, Pak Soekardinya, karena tadi yang seperti sudah dijelaskan, kekurangan dari produk kerajinan kulit ini tidak adanya label begitu. Nah, agar produk ini dapat bisa lebih dikenal dan pemesan atau pemakai lebih tahu produk ini berasal dari mana. Nah, kemudian membuat produk ini dapat dijangkau banyak secara individu. Pak Soekardi bisa menjualnya melalui yang tadi itu misalkan e-commerce dan kemudian melakukan perjanjian seperti kenaikan harga atau menyesuaikan harga begitu jika ingin memasarkan produknya secara e-commerce. Kemudian taktik yang dapat dilakukan oleh Pak Soekardi untuk menjalankan kerajinan kulitnya. Yang pertama, Pak Soekardi dapat melakukan inovasi pada produk, seperti misalkan membuat produk yang lebih menarik minat berbagai kalangan, mulai memikirkan untuk membuat jaket kulit, karena produk kerajinan kulit yang selalu laku adalah jaket begitu. Karena jaket kulit produksi yang dilakukan oleh Pak Soekardi yang mana tadi sudah dijelaskan, yang Pak Soekardi produksi itu berupa tas, kebanyakan tas gitu produknya. Jaket ini belum ada, padahal untuk pasarnya masih terbuka. Kemudian selanjutnya adalah dapat memastikan bahwa harga yang ditawarkan ini tidak terlampau mahal atau tidak terlampau murah begitu. Mungkin dapat menyesuaikan harga gitu menjadi lebih lebih setara dengan kualitas dan kreativitas dari Pak Soekardi, karena kulit ini kan karena custom gitu, jadi nggak ada satu produk yang benar-benar sama begitu. Setiap produk yang dihasilkan bisa dapat berbeda. Kemudian yang selanjutnya selain tadi misalkan juga dapat memanfaatkan sosial media yang mana sosial media ini atau mempromosikan produknya kepada konsumen begitu. Dan dari sana juga Pak Soekardi misalnya dapat menjangkau konsumen lebih lagi gitu, nggak cuma dari offline datang ke toko. Kemudian aksi atau action yang dapat dilakukan yaitu melakukan promosi tadi secara rutin dan konsisten. Transisi dari offline ke online akan membuat sedikit perubahan karena ada sistem baru yang dijalankan. Namun jika dengan berani mengambil risiko, maka mungkin produk dari Pak Soekardi akan jauh lebih dikenal dan jauh lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang terakhir itu ada kontrol atau kontrol. Yang dapat dilakukan adalah memeriksa atau mengevaluasi secara berkala apakah tujuan atau goals dari penekanan kerugian atau penurunan omset sekaligus rencana pengembangan jangka panjang sudah berhasil atau belum maksimal. Nah, kemudian tinggal selalu melakukan perubahan dan inovasi baru agar konsumen tidak bosan dan dapat tetap mengikuti perkembangan yang ada.
Mungkin sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai materi tentang UKM pengrajin kulit Pak Soekardi di Yogyakarta. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Vilo, ada Anang, kemudian tadi ada adik dia yang sudah memberikan paparan gitu ya, yang begitu menarik. Ini sebenarnya bisnisnya menarik gitu ya, pengrajin kulit Bapak Soekardi, Manding, Yogyakarta. Apa ya? Ini sebenarnya punya potensi yang bagus gitu ya untuk dijual, tapi memang terkadang home industry itu mereka nggak punya brand gitu ya, tidak dikelola manajemennya dengan baik sehingga awareness dari masyarakat tidak melekat gitu ya, karena tidak ada identitas yang bisa mewakili dari bisnis ini. Dan tentunya saran yang baik dari kelompok 2 bagaimana Pak Soekardi harusnya punya brand gitu ya, yang bisa menjadi sebuah identitas yang nantinya dipromosikan. Kemudian kalau dari kacamata saya gitu ya, melihat pengrajin kulit ini mungkin bisa bergabung dengan komunitas gitu ya, untuk bisa mensupport bisnis dari Pak Soekardi itu sendiri gitu, dengan bergabung dengan komunitas tentunya pendekatannya menjadi tidak orang per orang gitu ya, tapi langsung dalam jumlah besar gitu ya kalau kita aktif di sebuah komunitas. Dan mungkin juga pengrajin kulit kira-kira di Jogja ini punya asosiasi nggak sih gitu? Nah, kalau misalkan belum ada, mungkin kalau di Jogja ini banyak pengrajin kulit, di sana mereka bisa membuat asosiasi supaya apa? Supaya mereka menjadi lebih kuat gitu ya ikatannya, kemudian ketika ada misalkan order dalam jumlah besar, mereka bisa saling membantu, saling berkolaborasi, semacam itu. Ya, itu saja mungkin insight dari saya. Silakan di sini di chat room sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanggapi oleh kelompok 2. Silakan Anang dan teman-teman untuk bisa menjawab atau merespon pertanyaan dari teman-teman kelompok lainnya. Silakan. Mungkin saya bisa, Bu. Izin. Oke, silakan. Vilo. Oke, jadi ini ada yang bertanya dari Rasdiana Sagita Saragi, juga dari Dina Karunia. Mungkin sedikit bertanya masalah produk kerajinan dari Pak Soekardi ini yang tidak memiliki label atau suatu brand. Sebenarnya kelompok kami tadi sudah sempat memaparkan, namun mungkin terkendala koneksi, bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan kelompok bahwa produk kerajinan kulit dari Pak Soekardi ini masih kurang menyentuh sarana digital begitu. Jadi mungkin pemasaran seperti tadi sudah dipaparkan masih melalui offline. Kemudian soal penggunaan label dari produknya Pak Soekardi ini belum sampai di situ. Makanya tadi saat kita melakukan hasil evaluasi terhadap produknya Pak Soekardi ini, kita masuk menggunakan konsep SOSTEK. Di sini kami menjelaskan bahwa nantinya produk dari Pak Soekardi ini bisa diberikan nama atau produk agar bisa lebih dikenal, juga dapat menjangkau banyak pihak. Apalagi produk dari Pak Soekardi ini seperti tadi sudah dipaparkan, sudah memiliki konsumen dari banyak wilayah di Indonesia, dan biasanya produk-produk yang dimiliki oleh Pak Soekardi ini digunakan sebagai merchandise begitu, dan digunakan oleh komunitas-komunitas besar. Jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mungkin ada dari teman-teman lain. Izin menambahkan,
jawaban dari Pak Silakan. Sufilo. Oke, Silakan, jadi Widya. untuk pengrajin Pak Sukardi ini dia memiliki brand tapi belum memiliki nama, dan juga dia bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki brand yang nantinya akan dibuatkan produknya dengan Pak Sukardi, yang nantinya produk itu memiliki label yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya seperti saya kemarin bekerja sama dengan Pak Sukardi, saya membuat tas kulit batik dan brandnya itu brand saya, tapi saya ada kaitannya dengan Pak Sukardi tersebut. Jadi untuk meningkatkan brand awareness dari Pak Sukardi tersebut dengan melakukan kerjasama. Terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan lagi atau mau menjawab pertanyaan yang lainnya? Silahkan. Mohon maaf Ibu, Ya, silahkan Widya. mau menjawab dari pertanyaan Anggi Sulistiani. Oke. Pertanyaannya mengenai perihal harga, kenapa harga menyesuaikan pembeli? Bukannya seharusnya harga telah ditetapkan pebisnis dari awal membuka usaha, sebenarnya strategi dan taktik apa yang dibangun Pak Sukardi dalam pengrajin kulit ini? Jadi ini kan custom ya, bahannya bisa dipilih sendiri sama konsumen, dan itu membuat harganya itu bisa disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengerjaannya dan kualitas kualitas bahan yang dipilih. Makanya harganya itu bisa menyesuaikan dengan pemilihan konsumen tadi. Terus Handphonenya mungkin dijauhin dulu dari laptopnya mungkin, supaya nggak itu, ya. Oke. Ya. Nah, udah. Dan strategi dan teknik yang dibangun Pak Sukardi dalam berbisnis pengrajin kulit seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, kalau ini tuh bisa dijadikan dijadikan produsen untuk membuat brand kita sendiri. Jadi kalau bisa saja itu tidak memakai produknya sendiri karena emang mau membuatkan produk-produk lain gitu untuk brand-brand lain begitu. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Widya atas jawabannya. Ada yang mau melengkapi lagi atau sudah dirasa cukup? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Jadi untuk harga produk yang akan dibuat itu kenapa menyesuaikan dengan konsumen, karena tergantung dengan desain produk yang akan dibuat, kesulitannya, dan tergantung dengan bahan yang digunakan. Ada bahan yang mudah untuk dijahit dan ada kesulitan lainnya. Karena itu harga menyesuaikan dari konsumen yang diinginkan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Adik Dia. Masih ada? Ada pertanyaan lainnya kah? Ada, Bu. Saya izin menjawab dari pertanyaan Dina. Oke, apa perbedaan dari produk ini dengan produk yang lain? Perbedaannya itu konsumen bisa menentukan bahan yang digunakan untuk produk tersebut, dan perbedaannya itu konsumen bisa menentukan desain yang diinginkan, mau ditambahkan desain seperti apa, dan bahan yang seperti apa yang diinginkan. Nanti hasilnya berbeda dengan produk yang lain. Kenapa berbeda? Karena produk yang di pasaran kita hanya bisa memilih sudah jadi, kita tidak bisa menentukan keinginan kita mau ditambahkan seperti ini. Karena itu perbedaan dari produk tersebut dengan produk yang ada di pasaran. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau dijawab? Ya, ada Adik Dia, ada Vilo, ada Widya.
Silakan. Bu, Ya. mungkin bisa menambahkan sedikit terkait masalah apa tadi yang dipertanyakan soal bagaimana membedakan produk dari Pak Soekardi ini dengan produk yang lain. Pertama, di sini bisa ditekankan bahwa produk-produk yang dibuat Pak Soekardi ini adalah kostum dan orisinil ya, yang dibuat langsung oleh Pak Soekardi. Mungkin kalau inovasi yang bisa dilakukan dalam dunia IT bisa menyediakan mungkin sistem informasi untuk membuat atau menentukan desain sendiri. Jadi dalam menyediakan Pak Soekardi mungkin boleh melakukan inovasi, melakukan atau membuat suatu website di mana para konsumen boleh langsung menyediakan desain di website tersebut dan langsung akan dibuat oleh Pak Soekardi. Terima kasih. Oke. Oke, menarik sekali memang ini materi tentang pengrajin kulit ini ya, dan ini memang salah satu keunggulan dari Indonesia gitu ya, yang bahan bakunya terdapat banyak di Indonesia dan pasarnya juga sangat potensial gitu ya. Dari mulai dompet yang kecil, dompet kartu nama, mau biasanya sampulnya organizer, agenda, semacam itu juga bisa pakai bahan kulit, bisa tas kerja, bisa jaket, apapun lah ya gitu ya bisa dibuat dengan kulit ini dan ada image yang ketika bahan itu terbuat dari kulit itu kan punya eksklusivitas tersendiri gitu ya, bahan yang terbuat dari kulit. Harusnya bisnis yang dikembangkan oleh Pak Soekardi ini punya opportunity yang bagus gitu ya, punya penjualan yang bagus dan betul tadi yang disampaikan oleh kelompok Vilo dan kawan-kawan gitu ya. Kalau ini disentuh pemasarannya dengan digitalisasi pasti akan jauh lebih berkembang lagi gitu ya. Kalau misalkan melalui offline, kemungkinan orang itu harus jauh-jauh datang ke Jogja. Kalau dengan digital tentunya bisa mengakses langsung dari sosial medianya, sudah bisa kebayang sebenarnya produk-produk apa aja yang udah pernah diproduksi oleh Pak Soekardi, ada gambarannya, ada macam-macam jenis kulit itu seperti apa, bisa dijelaskan dari sosial medianya tidak hanya hasil produknya gitu ya, tapi jenis-jenis kulit itu ada apa aja, karakteristiknya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, tentunya itu bisa menjadi pengetahuan atau edukasi untuk customer-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pesan produk terbuat dari kulit sudah tahu gitu ya. Oh, kulit yang misalkan A itu kriterianya atau karakteristiknya, spesifikasinya seperti apa. Bisanya kulit ini itu untuk dibuat kayak gimana sih gitu ya. Kalau misalkan dari sisi kelenturannya mungkin, dari sisi tekstur mungkin cocoknya misal hanya untuk dompet. Oh, yang kayak gini cocok bisa untuk jaket, bisa untuk tas, mungkin apa gitu yang lebih mudah dijahit, bisa buat sepatu, bisa buat macam-macam gitu ya. Nah, itu sangat kaya gitu harusnya yang bisa informasi yang bisa diupload kalau ada sosial medianya gitu ya. Yang dijual itu dari mulai kulitnya tadi karakteristik atau spesifikasi dari kulit, kemudian proses pembuatannya itu tentunya juga sangat menarik gitu untuk bisa dipelajari oleh konsumennya. Jadi konten yang diisi di dalam sosial medianya benar-benar storytelling-nya dapat gitu ya. Storytelling-nya dapat dari mulai bahan, dari mulai proses pengerjaan sampai dengan output atau hasil produknya. Kemudian bisa dimasukin juga testimonial dari orang-orang yang sudah memesan, perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah menggunakan jasa Pak Soekardi untuk membuat merchandise-nya. Semakin banyak perusahaan yang pernah dikerjakan merchandise-nya oleh Pak Soekardi, tentunya itu akan meningkatkan trust gitu ya. Orang semakin punya rasa percaya untuk perusahaan lain mau pesan merchandise ke Pak Soekardi. Nah, itu tuh harus dijadikan konten gitu ya di dalam sosial medianya supaya lebih luas jangkauan pasarnya. Dengan sendirinya sebenarnya tanpa label brand gitu ya, dengan adanya
tadi itu, misalkan Bayi Sukardi gitu aja, itu orang akan kenal dengan sendirinya gitu, tanpa harus ada brand tertentu. Kemudian lagi salah satu weakness yang dimiliki oleh Pak Sukardi adalah bisa jadi weakness, bisa jadi itu adalah strength gitu ya, tergantung bagaimana sudut pandangnya ketika dia menjual dalam bentuk raw material atau unbrand gitu ya, unbrand product. Kan tadi dijelasin gitu ya, dia ngejualnya lebih ke unbrand, kemudian brandnya diganti oleh orang lain. Artinya ketika dia unbrand, ketika produk itu tidak punya identitas, maka kecenderungannya dia akan dijual pada low price gitu ya, pada level low price. Dan ketika dia diberikan merek, itu menjadi harganya jauh lebih tinggi. Nah, tergantung dari Pak Sukardi gitu ya, concern-nya dia adalah menjual dalam jumlah banyak tapi yang dalam kondisi unbrand, yang penting cash flow-nya tetap berputar gitu ya, atau dia akan menjual barang yang lebih eksklusif dengan brand tertentu yang sudah diidentitaskan dengan produknya dia, sehingga dia bisa mengejar price yang lebih baik. Contoh misalkan kalau orang jual kue subuh itu kan unbrand ya, unbranded product. Mungkin kalau yang di luar kota saya kurang tahu ya, kalau di Jakarta itu ada yang namanya kue subuh. Jadi kue subuh tuh mereka jual jam 2, jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Ada kue itu unbrand gitu ya. Itu semuanya orang jual, kemudian nanti ada toko-toko kue yang sudah punya brand, itu nanti dikemas sama mereka. Karena kita belinya misalkan dalam box yang besar-besar gitu ya, misalkan jumlahnya ratusan. Kemudian bakery gitu ya, atau misalkan toko kue yang sudah punya merek gitu ya. Nah, itu mereka akan kemas lagi satu-satu, dikasih kemasan yang tadi kue subuh misal satu box itu hitungannya misal satu kue harganya 2.000, nanti dijual di toko kuenya ketika dikemas dengan kemasan yang lebih bagus, dengan etalase yang lebih menarik, maka mungkin satu kue itu bisa jadi 10.000 gitu ya. Padahal ya sebenarnya kuenya sama gitu ya, tapi diberikan tambahan packaging yang baik. Nah, itu halnya yang terjadi dengan Pak Sukardi tadi gitu ya. Produknya jadi kayak produksi massal, unbranded product gitu ya. Tapi cash flow-nya cepat, muternya cepat gitu ya. Terjualnya langsung massal dalam jumlah banyak, produksinya massal, tapi risikonya adalah unbranded product itu akan terjual pada level low price gitu. Berbeda dengan produk yang sifatnya satuan, yang customized, by order, itu cenderung kan limited edition ya itu ya. Nah, barang-barang yang limited edition, yang punya scarcity atau kelangkaan, itu cenderung kita bebas membuat harganya, meng-create harganya seperti apa. Gitu. Jadi itu ada perbedaannya apakah mau jualnya satu persatu secara eksklusif, by design, by request gitu ya, atau dia membuat produksi yang massal tadi. Tentunya itu segmennya berbeda-beda gitu ya, teknik pricing-nya juga berbeda-beda gitu. Jadi itu pasti punya plus minus sendiri-sendiri. Oke, itu aja. Masih ada pertanyaan lain untuk kelompok 2 yang belum terjawab? Izin menjawab, Bu, pertanyaan dari Dina. Silakan. Terkait dengan bagaimana jika terjadi plagiat sih. Jadi di suatu produk itu mereka memiliki hak cipta atau pematenan produk. Contohnya seperti produk saya yaitu produk batik tulis abdi dalam, itu di Indonesia belum memiliki motif abdi dalam. Nah, karena itu saya membuat batik sendiri dan saya patenkan batik tersebut. Jadi jika ada yang ingin memplagiasi produk batik tersebut, saya sudah memiliki pegangan dengan hak cipta tersebut. Jadi saya bisa laporkan. Dan contoh lainnya seperti Harley Davidson. Harley Davidson itu mereka mematenkan bunyi knalpotnya. Knalpot mereka itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, jika ada motor lain yang memiliki suara knalpot yang sama, mereka bisa melaporkan itu. Jadi jika ada yang memplagiasi produk tersebut, kita bisa melaporkan karena adanya hak cipta. Terima kasih, Bu. Oke, gitu ya. Jadi ya luar biasa adik dia sudah punya hak paten gitu ya untuk batik abdi dalam.
wah saya bangga sekali gitu ya, adik dia bisa menginisiasi untuk mematenkan gitu hasil karyanya. Oke, itu tadi presentasi dan respon yang sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 2. Mungkin saya rasa cukup gitu ya dari kelompok 2, boleh silakan menutup sesi diskusinya dan kelompok yang terakhir berikutnya adalah kelompok 7 gitu ya. Boleh silakan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah kelompok 7. Boleh silakan share screen materinya. Dan kemudian ada kelompok 3 yang bisa menanggapi, begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Silakan memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan. Baik, terima kasih Bu Teri untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Teri dan selamat siang teman-teman semua. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maria Berlian, Meliana Inglesia, Muhammad Iser, Nurul Sakina, dan Reza Tule, serta Wahyu Karami. Pada kesempatan siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Sostek Strategi Digital Marketing, yang mana mengambil objek di UMKM makanan akhirnya, yang dimulai dari situasi analisis hingga kontrol risiko berkalanya. Langsung saja untuk yang pertama, situasi analisis kepada Nurul Sakina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Meli. Saya akan menjelaskan mengenai situasi analisis. Jadi yang pertama, bisnis akhirnya ini merupakan UMKM kuliner dari Bandung yang berdiri baru saja yaitu di tahun ini. Jadi bisnis ini masih sangat minim akan varian produk dan saluran pemasarannya. Maka dari itu hal tersebut menjadi alasan bagi kami dalam memilih bisnis ini sebagai objek analisis dalam proyek kami kali ini. Jadi dalam situation analysis ini memuat goal performance, customer insight, dan perception, juga SWOT analysis yang data-datanya itu kami dapatkan dari Google Form, karena sebelumnya kami melakukan mini survei, kemudian kami juga meninjau akun sosial medianya, dan kami melakukan wawancara dengan owner dari bisnis akhirnya ini. Jadi sedikit mengenai goal performance dalam bisnis ini, adapun goals dari bisnis akhirnya dalam 1-5 tahun ke depan adalah omset per bulannya mencapai 200 juta rupiah, kemudian target bisnisnya business to customer dan business to business, kemudian yang terakhir ada pengembangan produk yang terus meningkat. Selanjutnya ada SWOT analysis, yang pertama ada strength ataupun kekuatan dari bisnis ini adalah bisnis keripik singkong akhirnya ini sudah dikenal ataupun produk yang disediakan itu sudah bersifat umum dan sudah dikenal oleh banyak orang. Kemudian weakness-nya adalah banyak pesaing ataupun banyak pebisnis lain yang membuka usaha dengan menjual produk yang sama. Kemudian opportunities ataupun peluang bagi bisnis akhirnya ini adalah bisnis ini dapat mengedepankan hal yang menjadikan bisnis ini berbeda ataupun lebih unggul, mulai dari kualitas produk dan sebagainya untuk menjadikan bisnis ini lebih unggul daripada bisnis keripik singkong lainnya. Kemudian ada threats ataupun ancaman bagi bisnis ini adalah banyaknya pesaing dan kompetitor-kompetitor yang terus mengembangkan bisnisnya. Baik, sekian untuk situation analysis. Selanjutnya untuk objektif akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Izhar Arisa. 2012-18. Yang kedua adalah objektif. Objektif merupakan hal dasar yang harus ditetapkan oleh perusahaan sebelum merancang strategi pemasaran. Tujuan memberikan arah dan pedoman dalam merancang strategi, mencapai target akhir, dan memenangkan persaingan bisnis. Objektif terdiri dari sell, set, speak, save, dan sizzle. Yang pertama adalah sell. Tumbuhkan penjualan pada produk pada produk akhirnya telah menumbuhkan penjualan yang bagus melalui platform sosial Instagram dan platform e-commerce Shopee. Tetapi alangkah lebih baiknya mengembangkan penjualannya di lebih banyak e-commerce lain seperti Tokopedia dan Lazada. Yang kedua, share. Berilah nilai tambah dengan memberi pelanggan pelayanan yang sangat baik
dan manfaat secara online. Misalnya produk pengembangan dalam menanggapi dialog online. Sarannya agar produk tersebut menyediakan bonus pada pelanggan setianya melalui mini quiz atau sejenisnya. Yang ketiga adalah speak. Ciptakan kedekatan dengan pelanggan dengan responsif, memantau produk yang didistribusikan kepada mereka, mengajukan pertanyaan kepada mereka, melakukan online wawancara, membuat dialog, membuat forum, grup, blog, dan tweet. Keempat adalah save, menghemat biaya, layanan, transaksi, dan administrasi penjualan, cetak dan posting, beralih dukungan pelanggan telemarketing ke dukungan pelanggan Facebook bisa menjadi jauh lebih efisien dan efektif. Keuntungan dalam penjualan online dapat mengurangi biaya transaksi sehingga biaya penjualan bisa saja lebih murah, juga memungkinkan menghasilkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang kelima adalah sizzle, tambahkan beberapa nilai tambah ajaib yang hanya dapat dikirimkan secara online. Pengalaman penggunaan produk secara online dengan cara baru dapat diperpanjang secara online menggunakan skor produk pada web online. Skor produk web sangat tinggi sebagai media untuk menciptakan kesadaran dan pengakuan merek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya masuk ke strategi. Sebelum masuk ke dalam proses penetapan strategi, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama segmentasi. Segmentasi ini terdiri dari 4 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis ini pasar yang dibagi berdasarkan negara, provinsi, dan lain-lain, sehingga segmentasi geografis untuk bisnis ini yaitu untuk daerah Bandung dan seluruh Indonesia via online. Berikutnya segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini pasar yang dibagi berdasarkan umur, gender, etnis, dan lain-lain. Dan segmentasi demografis di sini yang dimaksud adalah semua kalangan usia, baik perempuan maupun laki-laki, dan semua kalangan ekonomi. Yang berikutnya segmentasi behavior, yaitu segmentasi segmen pasar yang dibagi berdasarkan kebiasaan konsumen dalam membeli produk. Nah, segmentasi behavior di sini yaitu buat orang yang menyukai cemilan dan membutuhkan cemilan untuk menemani aktivitasnya. Yang berikutnya segmentasi psikologis, di mana segmentasi psikologis ini pasar yang dibagi berdasarkan psikologis konsumen seperti kepribadian, gaya hidup, dan kepercayaan dan lain-lain. Jadi segmentasi psikologis di sini yaitu untuk orang-orang yang gemar atau mempunyai kesukaan untuk mencoba makanan baru. Nah, yang berikutnya itu targeting. Target utama dalam bisnis ini yaitu untuk orang-orang yang berusia muda, di mana mereka yang lebih sering aktif di sosial media, khususnya di Instagram. Jadi untuk orang usia muda, baik laki-laki maupun perempuan yang berada di seluruh Indonesia, dan masyarakat yang menyukai cemilan. Yang berikutnya positioning, yaitu melalui penggunaan nama Hairenya ini, UMKM Keripik Singkong ini memposisikan produknya sebagai cemilan yang renyah dan cocok bagi selera makanan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya online value proposition, di mana visual design yang diambil dalam bisnis ini yaitu warna kuning coklat, di mana warna ini untuk melambangkan ciri khas warna singkong. Setiap konten yang ada dibuat lebih interaktif untuk menciptakan hubungan 2 arah dengan customer. Di mana sebelum customer membeli maka akan disajikan informasi atau informasi menarik mengenai produk tersebut. Berikutnya ada tools. Tools di sini ada email, ada link penjualan, dan ada hashtag Hairenya. Yang berikutnya strategi yang akan digunakan oleh bisnis UMKM ini, yaitu yang pertama adalah dengan menggait influencer lokal untuk melakukan
promosi mengenai produk ini. Yang berikutnya menggunakan email marketing. Yang berikutnya menghimpun database customer, di mana database customer ini cara mengumpulkannya itu di saat pembelian customer diarahkan untuk memesan melalui link, di mana akan diminta data nama, nomor HP, dan emailnya. Yang berikut melakukan postingan sosial media secara berkala atau teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ada lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di bagian konten strategi. Yang berikutnya menggunakan link penjualan dan katalog. Strategi yang berikutnya lagi mengadakan giveaway dengan ketentuan share. Mana di saat orang-orang mengikuti giveaway-nya dan melakukan share, maka orang-orang lain akan lebih mengenal produk high-range ini. Yang berikutnya adalah word of mouth, di mana strategi ini dengan sendirinya akan berjalan pada saat orang-orang melakukan pembelian atau mencoba produk high-range ini, mereka mungkin akan merekomendasikan kepada orang lain untuk mencobanya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Neliana Ingracia. Terima kasih Reza untuk kesempatannya. Yang selanjutnya adalah taktik. Taktik di sini berfokus untuk menjalin kedekatan dengan customer maupun reseller. Yang pertama, dalam komunikasi mix, taktik yang dilakukan yang pertama email marketing. Mengapa email marketing? Karena target kita itu anak muda, dan di mana anak muda itu adalah pelajar dan pekerja kantoran yang sering menggunakan email. Yang kedua juga karena email ini bersifat tidak mengganggu dari notifikasi dalam HP si customer. Lalu kita juga menggunakan sapaan high-range, sapaan sobat renyah, yang memposisikan bahwa high-range ini adalah sobat atau sahabat dekat dari customer dalam menemani hari-harinya. Dapat dilihat di gambar 1, ini adalah contoh dari email marketing dan penggunaan Hai Sobat Renyah. Yang kedua yaitu menggunakan filter information. Jadi ketika customer kita merekomendasikan produk Hai Renyah ini kepada relasinya, maka dengan mudah menggunakan gambar 2 ini. Sehingga ketika mengklik Instagram, Shopee, atau WhatsApp langsung terhubung dengan Hai Renyah. Lalu untuk membangun social networking, karena di sini peran reseller sangat penting, maka diadakan gathering sukses team, seperti menyangkut reseller, supplier, dan partner-partner yang lainnya. Dapat berupa mini games, challenge, ataupun pertemuan-pertemuan di hari khusus. Lalu juga ada gift for best reseller, di mana reseller yang berhasil mendapatkan penjualan tertinggi pada bulan tertentu akan mendapatkan bonus, ataupun pengurangan harga, dan lain sebagainya. Lalu untuk taktik integrasinya yaitu menggunakan link penjualan yang sudah dijelaskan pada strategi, di mana ada katalog dan pemesanannya itu harus mengirimkan gambar bukti transfer ataupun gambar negosiasi, sehingga akan mengumpulkan database penjualan yang berisi kapan penjualan dilakukan, siapa nama customer-nya, dan alamat email yang dapat digunakan untuk email marketing. Lalu untuk konten strategi ini dilakukan seminggu, dilakukan 3 kali postingan di jam 12 atau jam 18 pada saat customer ataupun pengikutnya itu tidak sibuk dan sedang membuka HP. Adapun konten strategi yang disediakan yaitu pengenalan tentang produk, mulai dari manfaat singkong dan bagaimana cara pengelolaan produk ini, lalu profil usaha dari hire-nya, lokasi penjualan dan cara pembeliannya, konten pencerdasan, mini games, quotes, testimoni, promosi, dan spesial diskon di hari-hari tertentu. Untuk selanjutnya, action akan dijelaskan oleh Maria. Kepada Maria, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu bagian action. Jadi yang pertama itu di mana human resource-nya itu struktur organisasinya. Nah, karena masih pemula, di sini mereka terdiri dari 7 sumber daya manusia yang terbagi atas 4 tugas. Yang pertama itu owner sendiri, kemudian yang kedua head marketing atau kepala pemasarannya, kemudian yang ketiga ada kepala produksi dan didampingi oleh 4 staf di bagian pengemasan yang membantu pengemasan. Nah, di sini juga terkadang owner sama head marketing ini tetap beraktif untuk admin di sosial media dan juga e-commerce-nya. Kemudian yang kedua, untuk penjualan, di sini aksi mereka itu masih fokus di reseller dan digital selling-nya. Kemudian untuk di saluran distribusi, mereka
seperti yang dibilang tadi, mereka fokus di 2 hal, yaitu yang reseller. Nah, tetapi selain itu untuk offline, mereka juga fokus di toko. Mereka juga punya toko sendiri, tapi tetap menitipnya di toko-toko lain gitu, yang teman-teman seperti ada kenalan mereka di supermarket atau di toko-toko kecil lainnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mereka juga udah menggunakan e-commerce, salah satunya itu masih menggunakan Shopee. Nah, kemudian untuk brand awareness di sini, mungkin yang di sini dari menurut kelompok kami untuk sebagai saran kepada owner juga adalah mereka mengembangkan soft selling-nya, karena mereka di Instagram itu masih fokus di bagian penjualan produk aja, tentang produk terus-menerus, tetapi masih kurang untuk seperti misalnya informasi-informasi yang menarik lainnya, dan misalnya juga untuk games dan untuk menarik perhatian audiens, pokoknya gitu di Instagram. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Wahyu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada controlling. Di situ terdapat tabel indikator penilaian. Kepuasan pelanggan dilakukan per 1 bulan dengan skala Likert. Lalu mengukur mengenai pelayanan, produk, kesesuaian harga, dan sebagainya. Evaluasi performa usaha dilakukan per 6 bulan dengan scoring 10 hingga 50 poin yang mengukur peningkatan penjualan, peningkatan jumlah customer, penambahan jumlah reseller, peningkatan saluran pemasaran, hingga banyaknya membangun engagement dengan customer. Lalu indikator penilaian tetap menggunakan objek 5S. Dan kami juga akan mengontrol Instagram Insight per minggu untuk melihat efektivitas konten. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian dari pemaparan kelompok 7. Kepada teman-teman penanggap ataupun kelompok lainnya dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat yang nantinya akan kami bacakan dan kami jawab. Oke, luar biasa ini paparannya sangat lengkap gitu ya dari Meliana Ingracia dan teman-teman. Untuk kelompok 3 dan kelompok yang lainnya juga boleh, silakan memberikan responnya. Nih, dari Nathanael sudah ada nih. Boleh, silakan Meliana. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Nathanael Bania Asaf, kelompok 1. Tadi sempat menjelaskan bahwa akan membuat forum dan grup itu bagaimana konsepnya dan dampak yang sangat terlihat jika menjalankan usaha tersebut itu apa, dan bagaimana menganalisis tingkat efektifan dengan adanya upaya tersebut. Baik, saya ingin menjawab terlebih dahulu yang nantinya akan dilengkapi oleh teman-teman saya. Untuk grup tadi dibuat, misalkan dalam ingin menjadi reseller, pastinya kan akan mendaftar, ada owner, dan dibuatkan grup khusus di mana itu perkumpulan reseller, yang mana di sini dapat dilakukan pemasaran berbasis komunitas yang berfokus pada reseller sendiri. Dan pada setiap bulannya akan dipantau, ini kira-kira resellernya menguntungkan nggak ya? Ini kira-kira penjualannya terus meningkat nggak ya? Pada bulan ini siapa nih reseller yang paling mengambil produk terbanyak? Nah, dari reseller yang paling mengambil produk terbanyak tersebut akan diberikan hadiah berupa bonus, potongan harga, dan lain sebagainya. Dan untuk forum yang lain, tadi ada gathering tim sukses dari hiring-nya. Itu seperti supplier dan reseller lainnya ataupun partner-partner dari hiring-nya lainnya. Jadi konsepnya itu lebih ke pada hari tertentu atau pertemuan tertentu lah diadakan acara mau virtual ataupun secara offline yang mengundang supplier dengan reseller ini hadir, adakan mini games ataupun apapun yang membangun kedekatan antara hiring-nya sebagai usaha dan dengan partner atau networking-nya ini. Seperti itu. Supaya saling menguntungkan dua pihak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, dampaknya sangat terlihat jika menjalankan upaya tersebut itu apa? Yang pertama akan membangun kedekatan. Customer lebih merasa diperhatikan dengan adanya sapaan maupun email marketing, dan dari reseller serta partner-partner lain juga pastinya akan lebih dekat karena terjalin gathering, terjalin komunikasi, bahkan ada effort khusus lah untuk dapat menjadi best seller pada suatu bulan itu. Dan untuk analisis tingkat efektifannya, seperti yang dijelaskan oleh Wahyu, tadi kita melakukan controlling dengan skala Likert untuk kepuasan pelanggan selama per bulan, dan untuk performanya per 6 bulan dengan menggunakan skor yang dilakukan dilakukan oleh owner dari
Akhirnya untuk kepuasan pelanggannya, efektifkan itu menggunakan Bform atau survei untuk customer-nya. Untuk teman-teman saya yang lain dipersilakan untuk melengkapi. Maria izin menambahkan. Nah, jadi Maria juga setuju dengan pernyataan dari Kak Miliana tadi, dan Maria menambahkan di sini sebelumnya Maria juga pernah merasakan gimana rasanya jadi reseller gitu. Nah, seperti itu tadi di grup yang disampaikan Kak Miliana tadi, ada grup khusus kan, ada khusus reseller dan juga ownernya, jadi bisa diarahkan seperti itu. Nah, selain itu di situ juga saya di situ juga dapat pengajaran bahwa ownernya ini ngarahin gitu. Kalian jadi kan saling sharing di grup, dan itu Maria rasa sangat efektif. Misalnya reseller yang satu, saya kemarin buat kayak gini. Nah, dia salah satunya itu membuat dengan seperti kolam gitu, istilahnya kolam. Jadi dia buat grup, dan itu bukan hanya reseller aja gitu. Dia mengumpulkan customer pelanggan lainnya yang mungkin setia ke dia gitu, tapi dengan cara soft selling. Jadi bukan untuk menjual aja terus di grup itu gitu, tapi kayak ada informasi-informasi lain, misalnya perkumpulan ibu-ibu lah misalnya gitu kan. Nah di situ tuh dia buat soft sellingnya. Terus nanti waktu dia lagi stok gitu resellernya, di situ dia langsung bilang siapa aja yang mau nih di list ya. Nah waktu sekali itu dia bisa sampai ratusan gitu, padahal reseller yang lainnya itu cuma bisa ambil kayak 30 pieces aja, tapi waktu dia buat grup dengan soft selling itu, dia tuh bisa ratusan gitu loh. Jadi kayak sistem pre-order juga, jadi langsung pasti dia dapatnya gitu. Dan itu salah satu yang efektif juga sih. Jadi itu disebutnya dengan kayak kolam gitu, jadi bisa banyak gitu yang langsung masuk. Itu mungkin tambahan dari Maria. Oke, keren banget ya tadi sharing-nya. Jadi ini udah bukan bukan wacana gitu ya, tapi memang ini seringkali pendekatan ini dilakukan oleh si pemilik bisnis dengan para resellernya supaya terjalin engagement yang kuat gitu ya. Jadi saling berkolaborasi, saling mendukung bisnis gitu ya. Jadi si pemilik bisnis juga mensupport kinerja dari resellernya. Resellernya dengan demikian ketika merasa disupport oleh si pemilik bisnis, tentunya dia juga akan makin giat gitu ya untuk melakukan penjualan. Jadi itu relationship yang sangat baik untuk dijaga gitu, keharmonisannya, ekosistemnya juga menjadi sangat hidup gitu antara supplier, antara pemilik bisnis, antara reseller, kemudian ternyata customer itu juga nggak cuma sekedar customer biasa aja, tapi loyalitasnya juga sangat dihargai di situ ya, dilibatkan dia dalam proses bisnis gitu. Jadi memungkinkan bagi para customer ini untuk menjadi dia melakukan kegiatan advokasi gitu ya, mengajak ke customer lainnya dengan sukarela gitu ya, mempromosikan atau merekomendasikan merek ini gitu ya ke lingkup sosialnya gitu. Oke, ini memang sangat lengkap yang dijelaskan oleh kelompok 7 ini. Jadi ini saya rasa ini bisa jadi tolok ukur gitu ya untuk kawan-kawan di kelompok yang lain gitu, karena memang ini mungkin salah satu presentasi yang sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya, dengan detail penjelasannya yang lengkap gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat e-poster teman-teman yang lain gitu ya. Ini sudah menggambarkan sistematika yang baik gitu. Ketika menjelaskan sostek, maka gambaran sostek dari langkah per langkahnya tergambar jelas di sini gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Boleh silakan ditujukan kepada kelompok 7. Boleh resen atau oke, ini ada Anggi dari kelompok 8. Silakan bisa direspon mungkin pertanyaan dari Anggi. Baik, terima kasih Anggi untuk pertanyaannya. Saya izin bacakan. Kalian menyebutkan ini merupakan bisnis UMKM, namun kenapa di strategi sudah jelas pembisnis melakukan influencer, email marketing, dan giveaway, serta melihat paparan yang kalian jelaskan ini merupakan bukan UMKM lagi, melainkan sudah bisnis maju, apalagi sudah memiliki outlet dan reseller. Nah, di mana menurut kalian ini merupakan UMKM, sehingga kalian mengangkat bahan ini, dan bagaimana
kalian merekomendasikan untuk bisnis hiring-nya ini melihat dari kekurangannya? Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Mengapa ini masih kami sebutkan UMKM? Karena bahwasanya UMKM itu adalah usaha kecil. Mau dia punya outlet, mau enggak, itu tetap dikatakan UMKM. Selagi dia belum memiliki badan hukum, tidak berbadan hukum, ini masih tetap menjadi UMKM. Dan jadi sudah jelas bahwa biarpun dia memiliki outlet di Bandung, dia udah maju, itu tetap UMKM. Dan UMKM juga dapat melakukan strategi influencer, giveaway, maupun email marketing yang lainnya. Tidak ada tolak ukur kalau UMKM sudah bisa lah melakukan itu. Karena UMKM Indonesia pun sudah pada maju dan sudah memiliki keuntungan yang besar. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kalian merekomendasikan untuk bisnis hiring-nya ini melihat dari kekurangannya? Sebenarnya teman kami, Maria, ini sudah dekat dengan owner-nya. Jadi si Maria ini benar-benar mengajak berbicara owner, apa saja sih kekurangannya. Dari itu kami analisis dan melakukan strategi ini. Mungkin teman kelompok 7 yang lain bisa menjawab. Ada yang ingin melengkapi jawaban dari Meliana? Izin melengkapi, Bu. Silakan, Maria. Jadi di sini tadi di pertanyaan itu sudah jelas pebisnis melakukan influencer, email marketing, dan giveaway. Nah, mungkin ada kesalahan ya, Bu, di awal. Mungkin maksudnya kesalahan pemahaman mungkin. Karena di sini pebisnis itu masih menjalankan influencer aja, tapi kalau email marketing, giveaway itu saran atau saran strategi dari kelompok kami. Begitu. Mungkin ditambahin sama teman-teman yang lain. Oke, silakan. Jika ada yang masih ingin menambahkan untuk melengkapi jawaban. Oke. Anggi kira-kira? Saya menambahi. Oh, mau nambahin. Silakan, Izar. Ya, menurut saya UMKM juga bisa melakukan seperti email marketing dan giveaway, karena di daerah saya ini UMKM-nya ya sudah agak maju seperti itu. Mereka sudah bisa para biasanya terdiri dari anak muda dan ibu-ibu ini sudah agak maju, serta mereka itu kayak mengikuti webinar-webinar, sehingga cara pemasarannya itu jadi lebih modern. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Izar yang sudah melengkapi. Mungkin kalau saya bisa berikan penjelasan sedikit gitu ya terkait dengan UMKM. Mungkin ini untuk semua gitu ya. Jadi UMKM itu sebenarnya bukan berarti apa ya bisnis yang ece-ece gitu ya, enggak ya gitu. UMKM itu namanya kepanjangan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Jadi kemungkinan kalau yang ini mungkin sudah usaha kecil atau usaha menengah mungkin ya gitu ya. Kalau mikro itu karena ketika asetnya sudah sampai maksimal 50 juta, itu adalah mereka termasuk di dalam kategori usaha mikro. Gitu ya. Kalau usaha kecil itu sampai dengan 500 juta. Ya, dan penjualan per tahunnya sampai 2,5 miliar. Itu masih masuk kategori usaha kecil. Gitu ya. Jadi kalau usaha menengah tentunya lebih lagi di atas dari itu gitu ya. Dia di atas dari 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Itu kategori UMKM. Dan biasanya yang menjadi binaan dari pemerintah gitu ya untuk memajukan UMKM ya UMKM yang potensial semacam ini gitu ya, karena sudah mulai clear gitu ya tujuannya, kemudian organisasinya sudah sistematis terbentuk gitu ya, sudah rapi, dia sudah punya rencana pengembangan, sehingga pada UMKM yang sudah terorganisir dengan baik seperti ini memungkinkan ketika mereka ngajuin proposal, mereka mengajukan pendanaan gitu ya melalui biasanya bank seperti misal BRI dan seterusnya gitu ya, mereka cenderung akan sudah siap gitu ya proyeknya untuk didanai oleh pemerintah ataupun oleh lembaga keuangan karena mereka sudah
terorganize dengan baik itu, tata kelolanya sudah bagus. Jadi mungkin itu menjadi apa ya, insight baru buat teman-teman gitu ya, ternyata UMKM itu bukan sekecil itu gitu ya, UMKM itu bukan kayak usaha yang ece-ece gitu ya. Karena dari itu kenapa ketika sebuah perekonomian itu cenderung menurun, maka UMKM ini justru yang cenderung mereka, apa ya, stabil gitu ya dan survive UMKM ini gitu. Dan ini adalah sebagai apa ya, tiang perekonomian negara UMKM itu. Tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia UMKM atau small medium enterprise (SME) gitu ya, biasanya disebutnya itu adalah menjadi tiang perekonomian negara. Karena jumlahnya besar gitu ya, jumlah SME ini kan lebih besar daripada bisnis-bisnis yang konglomerasi, itu kan jumlahnya bisa dihitung jari gitu ya. Namun jumlah dari UMKM atau small medium enterprise ini cenderung lebih besar gitu, dan mereka pemasarannya itu lebih bersifat underground gitu ya, sehingga mereka lebih apa ya, kuat dengan hantaman krisis gitu, biasanya seperti itu. Karena kalau misalkan kayak kemarin gitu kita mengalami situasi pandemi, usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang besar kan cenderung mereka berjualannya misalkan sudah di mall gitu ya. Dan itu justru yang mengalami krisis gitu karena mall ditutup gitu, ada pembatasan mobilitas. Nah, untuk UMKM-UMKM ini mungkin gitu ya, kadang-kadang mereka nggak jelas tokonya ada di mana, tapi kan sosial media tetap hidup ya, gitu. Marketplace tetap ada gitu ya. Orang yang nganterin paket tetap ada gitu. Jadi mereka cenderung lebih survive gitu dibandingkan bisnis-bisnis yang tadinya besar, yang mereka misalkan barang-barang branded yang ada di mall, maka ketika mall-nya ditutup mereka cenderung ada pengurangan pegawai, karena apa, biaya operasionalnya mereka udah tinggi gitu ya. Sebelumnya mereka sudah menyewa gedung, mereka menyewa misalkan outlet di mall dan seterusnya. Ketika mall-nya tutup, mereka cenderung kewalahan dengan biaya operasional. Berbeda dengan usaha-usaha kecil menengah seperti ini gitu ya, yang kemungkinan mereka tidak banyak merekrut pegawai. Kemungkinan hanya owner dengan beberapa admin saja, yang selebihnya pegawai itu diwakili oleh aplikasi-aplikasi gitu ya. Misalkan mereka nggak butuh accounting, tapi ada aplikasi accounting gitu ya. Mereka tidak butuh yang lain-lain gitu dalam artian pegawai untuk yang harus dikeluarkan biaya gajinya gitu ya. Tapi itu bisa dikelola sendiri oleh owner-nya. Sehingga struktur organisasi yang ramping gitu ya, cenderung ramping dan tidak apa ya, tidak ada jalur tersendiri, itu menyebabkan proses organisasinya menjadi lebih ringkas, lebih cepat dan costless gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka cenderung survive ketika di masa pandemi ya, tentunya pada UMKM tertentu ya gitu ya, dan mungkin ada UMKM yang tidak terlalu baik performanya ya, tetap saja gitu ya, karena pandemi ini cukup lama terjadinya, maka kemudian juga berimbas kepada mereka. Oke, seperti itu. Masih ada pertanyaan lain? Saya coba cek kolom chat-nya. Oke. Oke, saya rasa mungkin masih ada Meliana atau Maria yang belum terjawab pertanyaan dari kawan-kawan? Udah, Bu. Udah terjawab semua ya. Baik, itu tadi sesi diskusi dari 3 kelompok yang sudah memaparkan dengan baik materinya gitu ya. Tadi ada kelompok 5 yaitu Alvin dan kawan-kawan, kemudian ada kelompok 2 adik dia Vilo dan kawan-kawan, dan ada Meliana Ingracia dan Maria Berlian yang sudah memaparkan materi kita yang terakhir. Semoga paparan dari teman-teman hari ini gitu ya, presenter, kelompok presenter memberikan wawasan bagi kita, memberikan pengetahuan, memberikan insight baru gitu ya, tentang tadi ada yang tentang industri kulit gitu ya, yang barusan
Meliana Gracia juga gitu ya, kemudian Alvin tadi sudah menjelaskan dengan kasusnya juga. Itu tadi sesi penilaian ujian tengah semester yang sudah kita lalui hingga di sesi kedua ini, alhamdulillah gitu ya sudah dilalui dengan baik dan saya sangat mengapresiasi gitu ya upaya teman-teman untuk menyelesaikan proyeknya dengan baik sejauh ini. Itu saja saya akhiri sesi diskusi dan penilaian ujian tengah semester untuk mata kuliah digital marketing. Sampai bertemu lagi di minggu depan, kita masuk kembali kepada materi, gitu ya. Mungkin coba diakses pada diktiknya.